Selamat datang, Inferno.me adalah Honor 600 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portabel Anda. Jadi, untuk memulai, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari sisi kanan atas layar seperti ini, dan ini akan menampilkan tombol-tombol pintasan Anda. Jika Anda melakukannya dari sisi kiri, Anda justru akan mendapatkan notifikasi, jadi itulah mengapa saya menekankan hal ini. Sekarang cuma di sini Anda perlu menggeser layar ke bawah sekali lagi, dan ini, seperti yang Anda lihat, akan memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat. Semoga menampilkan tombol hotspot kita. Saya bisa melihatnya sekarang, tampilannya seperti ini, tapi jika Anda tidak menemukannya di daftar ini, Anda bisa menambahkannya dengan mengklik opsi di sini, lalu pilih tambahkan ubin di bagian ini. Dan cari tombol hotspot Anda di mana saja di sini. Setelah menemukannya, Anda cukup klik tombol plus. Ini akan ditambahkan seperti yang bisa Anda lihat di sini. Dan sekarang, cukup klik tanda centang 2 kali. Dan Anda bisa melihat tombol pintasan sudah ditambahkan. Jadi sekarang hotspot kita sudah pasti ditambahkan. Anda bisa menahannya pertama kali dan ini akan membawa Anda ke pengaturan. Sekarang, alasan untuk menahannya, meskipun Anda sebenarnya tidak ingin mengubah pengaturannya, adalah ini di sini. Sebuah kata sandi acak yang sangat buruk. Saya sarankan langsung saja hapus kata sandi itu jika Anda sudah berada di sini. Lalu atur kata sandi Anda sendiri yang semoga akan lebih mudah Anda ingat. Kata sandi tersebut harus terdiri dari setidaknya 8 karakter yang tidak terhubung. Sekarang kita bisa menggunakan huruf, angka, dan simbol. Saya hanya menggunakan angka saja agar lebih sederhana. Setelah itu Anda klik OK untuk menyimpan perubahan. Dan itu saja sebenarnya yang perlu Anda ubah atau yang saya sarankan untuk diubah. Tapi jika Anda mau, Anda bisa klik More dan ada opsi tambahan di sini juga. Jadi jika ingin menonaktifkan otomatis dalam 5, 10, 30, atau 60 menit tidak ada aktivitas, saya sarankan langsung ubah ke 10 atau 30 menit. Saya akan memilih 30 menit. Ups. Dan alasannya adalah karena ini menggunakan periode tidak aktif, yang artinya bukan karena tidak terhubung, tapi jika Anda tidak menggunakannya. Jadi misalnya Anda terhubung ke hotspot Anda membuka sebuah situs web, mulai membaca sebuah artikel di sana, dan artikel itu terbentang di satu halaman, itu adalah artikel yang sangat panjang. Mungkin Anda hanya sedang membaca syarat dan ketentuan yang sangat panjang, siapa tahu kan? Dan secara default, itu memakan waktu lebih dari 5 menit. Nah, pada saat Anda selesai membacanya, hotspot Anda sekarang sudah mati karena hotspot seluler tidak aktif selama 5 menit. Jadi karena Anda tidak berpindah dari satu halaman ke halaman lain, dan begitu hotspot Anda selesai memuat, dalam syarat dan ketentuan itu misalnya, ya sudah, itu sudah dimuat dan secara otomatis masuk ke mode tidak aktif. Jadi timernya mulai berjalan. Jika Anda membutuhkan waktu lebih dari 5 menit untuk pindah ke halaman berikutnya atau menyegarkan sesuatu, hotspot Anda akan mati. Itulah mengapa saya menyarankan untuk mengubahnya ke angka yang lebih tinggi. Sekarang selain itu, kita juga punya pengaturan EpiBand di sini dan ada dua pilihan, 2,4 dan 5 GHz. Dan keduanya punya waktu dan tempat masing-masing. Tapi untuk kebanyakan tempat dan waktu, 2,4 akan menjadi pilihan yang lebih baik. Bukan karena sebenarnya lebih baik, tapi karena lebih serbaguna dan lebih mudah untuk langsung dinyalakan dan digunakan. Dan biar saya jelaskan sedikit lebih lanjut, supaya Anda tahu apa yang akan Anda dapatkan dan kapan. Jadi, pilihan lainnya juga bisa saja layak dipertimbangkan. Jadi, menjelaskan tentang 2,4 dan 5 GHz ini pada dasarnya adalah dua teknologi yang mirip. Saya sendiri tidak tahu bagaimana cara mengklasifikasikannya dengan tepat. Frekuensi ini lebih seperti frekuensi Wi-Fi Anda, dan 2,4 pada dasarnya adalah yang bisa dibilang versi lama. Semua perangkat yang pernah punya konektivitas Wi-Fi di masa lalu pasti menggunakan yang satu ini. Jadi, laptop Anda yang sudah berumur 20 tahun yang mungkin masih ada di rumah, kalau bisa terhubung ke Wi-Fi, pasti terhubung ke 2,4. Tapi laptop yang sama, apalagi yang berumur 20 tahun, hampir pasti tidak bisa terhubung ke jaringan 5 GHz. Jadi, kalau Anda punya laptop seperti itu dan memilih 5 GHz, laptop tersebut bahkan tidak akan bisa mendeteksi hotspotnya sama sekali. Jadi seperti yang saya bilang, 2,4 itu memang lebih serbaguna dalam hal kemudahan tanpa repot. Anda tinggal menyalakannya dan bisa langsung terhubung dengan semua perangkat.
sesuai dengan spesifikasinya. Jadi misalnya laptop yang pada kotaknya hanya diberi label Wi-Fi saja, itu hanya akan mendukung yang ini, yaitu 2,4. Perangkat-perangkat yang dirilis belakangan mulai menggunakan Wi-Fi. 6, saya tahu, namanya memang agak aneh di sini kita punya angka 5, tapi ya begitulah adanya. Kebodohan dari aliansi Wi-Fi memang tidak ada batasnya, dan setelah ini malah makin parah. Jadi Wi-Fi 6 mendukung 5 GHz, jadi apapun yang memiliki label Wi-Fi 6 menggunakan 5 dan 2,4. Lalu ada juga Wi-Fi 6E yang memiliki jaringan 6 GHz, dan itu menggunakan 6 GHz, 5, dan 2,4. Jadi bisa menggunakan ketiga frekuensi tersebut. Dan kemudian ada juga Wi-Fi 7 yang sekali lagi sebenarnya tidak menambahkan 7 GHz, itu sebenarnya menggunakan 2,4, 5, dan 6 GHz secara bersamaan. Jadi intinya setiap jenis dengan angka yang lebih tinggi dan tambahan huruf apapun di belakangnya akan tetap kompatibel dengan versi di bawahnya. Tambahan huruf pada namanya akan tetap kompatibel ke belakang dengan semua versi sebelumnya. Sekarang penjelasan singkat tentang teknologinya ya. Sekarang keunggulan masing-masing dibandingkan yang lain. 2,4 pada dasarnya adalah yang paling awal dan itu akan menjadi yang terburuk di antara semuanya. Kalau kamu bisa memilih salah satu dari mereka. Dalam hal kecepatan, latensi data, dan semua hal itu, 2,4 akan lebih buruk dibandingkan yang lain. Jadi, 5 GHz memiliki kecepatan jaringan tambahan, latensi yang lebih rendah, lebih banyak perangkat yang bisa terhubung, bandwidth data yang lebih tinggi, dan sebagainya. Tapi perangkat yang hanya mendukung 2,4, jadi yang hanya Wi-Fi saja, tidak akan bisa memanfaatkan ini sama sekali. Mereka bahkan tidak akan melihatnya. Sekarang ada manfaat lain yang tidak disebutkan di sini yang sebenarnya akan memberikan perbedaan paling besar, yaitu jika kamu tinggal di daerah yang padat penduduk, jaringan 2,4 GHz sedikit lebih rentan terhadap gangguan. Karena ada banyak perangkat pintar, seperti bohlam pintar dan semacamnya, di daerah padat penduduk, orang-orang bisa saja memiliki banyak perangkat seperti itu. Dan masalahnya adalah setiap jenis bohlam pintar memiliki sinyal 2,4 mereka sendiri. Dan jika kamu punya belasan bohlam di satu rumah, kamu bisa bayangkan bagaimana itu bisa mulai menimbulkan masalah. Jadi di area yang ramai ini, hal ini bisa menimbulkan gangguan yang pada akhirnya hotspotmu akan sering terputus. Kamu tidak akan bisa terhubung ke sana, tidak ada jaringan atau hal-hal seperti itu. Jadi inilah masalahnya. Dan dengan mengubahnya ke 5 GHz di sini, pada dasarnya kita menghilangkan masalah ini karena frekuensi 5 GHz tidak mudah terganggu seperti 2,4. Jadi itulah keuntungannya secara garis besar. Tapi sekali lagi, jika laptopmu yang berumur 20 tahun itu tidak punya Wi-Fi 6, kamu tidak akan bisa memperbaikinya hanya dengan memilih 5, karena kamu memang tidak akan bisa terhubung ke sana juga. Jadi kamu memang harus menerima gangguan tersebut. Karena alasan itu saya lebih suka 2,4. Saya sendiri belum pernah mengalami gangguan parah yang membuat saya terputus dari hotspot saya, jadi itulah alasan pribadi saya lebih memilihnya. Bagaimanapun, ada hal lain di sini yang bisa kita bahas. Sembunyikan personal hotspot, saya tidak menyarankan untuk melakukannya. Ini akan mengharuskan kamu untuk mengetikkan kredensial hotspot secara manual, jadi ini cukup merepotkan. Dan sejujurnya itu saja yang perlu kita bahas, jadi mari kita tutup saja. Karena memang tidak ada hal lain di sana. Dan untuk mengaktifkan hotspot kamu cukup ketuk saja. Sekarang, satu hal yang perlu diingat adalah hotspot kamu akan mengonsumsi lebih banyak baterai ponsel. Jadi setelah selesai menggunakannya, kamu bisa cukup mengetuknya untuk mematikan. Dan kamu harus benar-benar mengingat hal ini jika kamu memilih untuk tidak pernah mengatur waktu habis di sini, karena kamu bisa memilihnya menjadi never. Jadi, jika kamu memilih itu, kamu harus ingat untuk mematikan hotspotmu. Jika tidak, hotspot akan terus berjalan di latar belakang tanpa batas waktu dan menguras baterai ponselmu. Jadi dengan penjelasan tadi, semoga ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like atau subscribe, dan terima kasih sudah menonton.